kebesaran-Mu melampaui segala hal yang dapat kami alami. Karena kebesaran-Mu menuntun kami hingga sampai dengan detik ini. Kami tahu Engkau luar biasa bagi kami, menuntun kami, mengarahkan kami, akan membela setiap kehidupan kami. Sungguh karena anugerah-Mu hari ini kami ada, bukan karena keluarga kami, bukan karena kemampuan kami, juga bukan karena pengalaman kami, tapi karena Allah senantiasa bersama dengan kami. Kami tahu penyertaan-Mu itulah yang membuat kami mengalami sukacita. Terima kasih di doa kami dan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami buka hati kami, berfirman Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, buat kami tidak hanya mendengar, tapi melakukan firman yang terus menyenangkan akan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan luar biasa hari ini Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan menolong kita bersama-sama. Dan ini sudah minggu yang ketiga pada bulan Agustus, bulan Juni, saudara. Saya percaya berkat Allah mengalir bagi kita. Satu semester kita sudah jalani pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, Bapak Ibu. Sekarang masuk di semester yang kedua, mulai Juli sampai dengan Desember. Tentu, saya percaya Bapak Ibu pasti punya banyak pergumulan persoalan. Tetapi menurut saya, dalam segala keadaan, Tuhan senantiasa tolong kita. Amin. Saya sangat berdoa juga, saudara, walaupun punya problem, permasalahan, pergumulan, tapi percayalah, Tuhan yang sama, yang menolong kau hari kemarin, yang menolong kau pada pagi hari, akan menolong hari ini sepanjang hari, bahkan besok dan seterusnya. Amin. Tolong lihat kiri kanan, bilang kamu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Balik lagi bilang, kamu diberkati Tuhan. Amin. Iya, kan jarang-jarang kan sudah sekalian di rumah seperti itu. Apalagi yang suami istri, mana suami istri? Haleluya. Mungkin jarang-jarang juga di rumah. Jadi di gereja harus diajar begitu kira-kira ya. Haleluya. Berusaha Tuhan hari ini tema firman Tuhan bersama-sama adalah saatnya berubah. Sama-sama katakan saatnya berubah. Saatnya Sekali dikatakan saatnya berubah. Saatnya Terus saudara sekalian, orang yang mau berubah saudara, sebetulnya itu dimulai dari mana? Banyak kali orang bicara tentang perubahan saudara sekalian, tetapi sebetulnya kalau orang mau mengalami perubahan, itu mestinya saudara sekalian mulai dari hati. Ya, jadi kalau saudara mau berubah, mau apapun, mau tentang perilaku, perbuatan, kebiasaan, atau juga misalkan berbagai macam hal, kalau tidak dimulai dari hati saudara, balik lagi kita nanti akan kembali seperti itu. Maka saya sama dulu bersama-sama, prinsip utama bagaimana kita mengalami perubahan, perhatikan hati. Nah ini sudah sekalian, Paulus punya sudah sekalian semacam nasihat yang sangat penting bagi kita bersama-sama dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama dan kedua. Kemudian nasihat Paulus pada kitab Filipi pasalnya yang ketiga 12-14 demikian kita katakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kata ini penting. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Lalu Filipi pasalnya yang ketiga saudara, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, firman Tuhan dikatakan begini, selain berikutnya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah sebuah pesan yang dilakukan oleh Paulus pada jemaat di Roma dan juga jemaat di Filipi. Sebetulnya ini ada dasar. Dasarnya adalah Paulus. Paulus itu adalah orang yang berubah. Kira-kira Bapak Ibu kalau dinasihati orang, terima gak kira-kira nasihatnya itu, padahal orang yang bersangkutan gak mengerjakan? Pasti sudah bilang, setelah ngomong doang,
ngomong dari tadi kemana-mana sendirinya sama sudah sekalian. Andai kata sekalian Paulus tidak mengalami sebuah perubahan, lalu kemudian dia ngomong kepada jemaat di Roma, dia ngomong kepada jemaat di Filipi, sudah sekalian, pasti saudara sekalian orang Filipi dan orang Roma berkata, itu cuma kodok. Tapi saudara, karena Paulus membuktikan diri mengalami perubahan, maka dia ngomong. Maka menarik saudara sekalian, ayat yang pertama tadi yang kita baca dalam Roma dikatakan saudara sekalian, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kudus, yang berkenan kepada Allah. Ayat 2 dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Bapak Ibu, stop di situ. Ada 3 tingkatan kehendak Allah. Pertama dikatakan apa? Apa yang baik. Yang kedua dikatakan apa? Yang berkenan. Lalu yang sempurna. Bapak itu yang baik belum tentu berkenan. Setuju kan? Setuju. Saya kasih orang duit 1 juta sudah, tapi duit itu hasil saya nyuri. Kasihnya baik? Baik. Berkenan nggak? Belum tentu. Apa yang baik berkenan, lalu katanya yang ketiga apa? Sempurna. Menarik saudara sebetulnya Paulus itu mendasarkan kepada apa yang dialami. Makanya kalau kita lihat saudara sekalian, kalau kita baca kembali nanti dari dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12, 14 saudara, maka Paulus saudara sekalian mencoba membuat bingkai hidup itu pada 3 dimensi waktu. Yang pertama, waktu masa lalu, kemudian yang kedua, masa kini dan masa depan. Makanya dia berkata apa? Aku melupakan apa yang di belakang. Bapak Ibu tidak akan pernah berubah kalau selalu menoleh ke belakang. Ya kan? Kalau dalam selalu menoleh ke belakang, maka perubahan tidak mungkin terjadi. Sesederhana ini sebetulnya Paulus sudah menjelaskan kepada kita bagaimana konsep berubah. Perhatikan hidupmu di masa lalu, lalu lihat hidupmu di masa kini, kemudian arahkan dirimu kepada masa depan. Maka poin prinsip saudara sekalian sebenarnya kalau kita bicara tentang perubahan saudara sekalian itu adalah sesuatu yang sangat prinsip. Kenapa? Karena perubahan saudara sekalian sebuah keniscayaan. Ada orang berkata begini, yang pasti dari kehidupan ini adalah hanya perubahan. Maka salah satu motto dari Julius Ken di GBI saudara sekalian berkata apa? Perubahan bukanlah perubahan sampai perubahan itu terjadi. Jadi jangan ngomong saudara sekalian kita berubah kalau kita tidak menunjukkan ada perubahan. Udah Bapak Pendeta, sudah berubah loh Bapak Pendeta loh. Dulu saya itu kalau minum tua 10 gelas, sekarang cuma 1 gelas. Sama saudara. Itu kan cuma kuantitas doang. Iya Bapak Pendeta, saya sebetulnya sekarang ini sudah mulai lebih bagus Bapak Pendeta. Itu kalau menurut saya itu enggak lagi sekarang cerewetnya luar biasa. Weh Bapak Pendeta, kalau dulu saya itu cerewetnya seperti yang namanya kereta api dari Rantau Prapat menuju Medan. Sekarang enggak Bapak Pendeta, cuma dikit doang. Sama. Coba ke kiri kanan. Ada yang begitu? Hilang berubah. Amin. Amin. Lo kok aminnya terpaksa sih? Lo ini cuma Tuhan lo Bapak Ibu lo. Jangan terpaksa. Amin. Amin. Iya dong. Maka betul sudah sekalian, perubahan bukanlah perubahan sampai perubahan itu terjadi. Sederhana sudah sekalian, ya kan? Saya akan disebut sudah sekalian berubah kalau saya kurus. Iya kan? Mana tadi yang worship leader sama si Hasim? Kalau saya sudah berubah, begitu loh. Ini kesekian kali saya ada di Medan Fair, sudah sekalian belum berubah kan? Balik saya belum berubah sudah. Soal itu. Tapi mungkin soal yang lain sebetulnya. Nah, yang menarik saudara sekalian, perubahan sebenarnya menunjukkan kepada kita ada sebuah kemajuan dalam diri kita, ada progresivitas,
Termasuk juga sudah ada added value dalam diri kita. Dan biasanya orang berubah itu disebut sudah mengalami hidup yang dinamis. Dan menurut saya semua orang yang berubah pasti yang namanya bergerak. Mau contoh sederhana. Coba lihat HP saudara sekalian. Itu yang terbaru atau yang sudah rusak? Nah, kalau gitu nanti habis gereja di situ ada konter handphone, langsung beli. Ya. Mohon maaf, ini bukan tiba dari tukang handphone, konter bukan dulu. Saya coba menjelaskan bahwa perubahan itu namanya dinamis, bergerak. Saudara, contoh kita sudah sekarang ini sederhana. Semua fitur-fitur baru sudah di dalam handphone ataupun gadget saudara. Kalau itu buatan terbaru sudah selalu itu dinamis dan berubah. Sama, gereja juga sekarang harus berubah. Sayangnya gereja terlambat berubah. Ya, gereja terlambat berubah. Termasuk kita sebetulnya juga enggan berubah. Iya kan? Coba tanya kiri kanan. Sisiran kamu seperti ini dari zaman kamu. Coba. Kalau dia bilang sudah 9 hari yang lalu, mujizat. Serius. Lalu kalau dia bilang 2 bulan, 3 bulan yang lalu, bahkan tahun yang lalu, saya yakin akan. Karena kita sudah sekalian menganggap berubah, susah berubah. Tapi menurut saya sudah sekalian, kalau kita tidak berubah, kita akan tertinggal. Makanya Alkitab berkata dengan hari ini berubahlah oleh pembaruan budimu. Katakan amin. Saya ingin mengenai bersama-sama mendorong kita untuk mampu sampai kepada perubahan. 3 hal yang sederhana yang disampaikan. Yang pertama adalah lupakan apa yang ada di belakang. Lupakan apa yang ada di belakang saudara. Itu pasti sudah membuat saudara berubah. Alkitab berkata apa? Saudara sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri pada apa yang dihadapkan. Ada lagunya, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita dalam sekolah minggu. Aku sudah sekalian 10 tahun saya menjadi guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu juga tidak enak. Karena kita menjadi pembantu kedua selain daripada pembantu di rumah. Minggu pagi datang suruh kita, masih aneh-aneh sebenarnya. Ada yang ingus di sinilah, ada yang di sinilah, apalagi kalau nangis terus sekalian. Belum lagi sudah sekalian maaf, buang air berceceran di mana-mana. Udah persis kalau kita membantu. Dan itu harus terlayani karena itu jiwa-jiwa. Syukur sudah sekalian, hari ini saya lihat anak sekolah ibu saya, bertumbuh jadi pengkompal, keren. Nah, itu buah dari apa? Buah dari doa. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita sembuh sekarang? Lupakan apa yang ada di belakangmu. Kenapa? Karena saudara sekalian, kalau saudara tidak melupakan apa yang di belakang saudara, itu akan menunjukkan saudara mengalami kemunduran. Termasuk juga saudara sekalian, itu akan mempengaruhi langkah Anda ke depan dan menjadi menghambat. Biasanya orang yang tidak bisa saudara sekalian melupakan masa lalu itu terbelenggu. Dan biasanya mereka apa? Akan punya fokus yang kabur ke depan. Maka saya berdoa saudara sekalian, hari ini kita berani melupakan masa lalu. Katakan apa ini? Masa lalu saudara sekalian tidak pernah menggambarkan kemajuan. Maka kalau kau melihat ke depan, masa depan selalu menggambarkan kemajuan. Dengar, kemajuan identik dengan perubahan. Identik dengan perubahan. Makanya saudara sekalian, kalau saudara mau meninggalkan pola lama, maka kita bisa berubah. Itu sebabnya saudara sekalian, yang namanya cerewet mulai berubah. Bapak Ibu kira-kira boleh gak cerewet? Halo? Boleh gak cerewet? Boleh. Boleh. Marah boleh gak? Boleh. Boleh, orang punya sudah marah kok. Yang gak boleh itu adalah marah-marah. Dikit-dikit marah, pagi marah, siang marah, malam marah. Nah ini gak boleh saudara. Tapi kalau marah, boleh saudara. Tapi marah yang apa? Positif.
Jangan juga sudah jago kelas malam kita parah, ini bahaya. Berubah. Tinggalkan masa lalu sudah sekalian, maka kita pasti berubah. Ada satu gambar sudah sekalian sangat menarik. Ini contoh yang sangat luar biasa tentang meninggalkan masa lalu. Namanya Hernando Cortés. Tapi ibu tahu ini Hernando Cortés, ini adalah orang Spanyol. Nah, orang Spanyol ini sudah sekalian, 27 tahun sudah sekalian setelah Columbus melakukan sebuah perjalanan yang menemukan namanya The New World, benua Amerika, maka 27 tahun kemudian ada seorang yang bernama Hernando Cortés. Kemudian dia juga mengadakan petualangan ekspedisi lain. Kali ini dia sudah sekalian pergi ke Meksiko, daerah yang bernama Yucatan Peninsula. Tahu sudah sekalian? Ternyata yang dilakukan adalah dia bawa sudah sekalian orang-orang sebanyak 100 pelaut 500 pasukan. Kenapa? Karena dia sudah mau menaklukkan suku Aztec, sebab di sana banyak cadangan emas. Dia ingin sudah sekalian menguasai tersebut. Yang menarik adalah ketika sudah sekalian Hernando Cortés kemudian sampai bersama dengan pasukannya dan kemudian sampai mendarat di pantai di mana Yucatan Peninsula, saudara. Saudara tahu terjadi? Yang pertama dilakukan adalah dia membakar kapalnya dan habis. Mau apa aja? Saudara, dia datang di suku Aztec, maka cuma satu tujuan, harus menang, menguasai suku Aztec. Tidak ada cerita sudah sekalian lalu kemudian harus pulang, nggak ada. Dia lakukan itu, maka kemudian dengan sukses sudah sekalian bersama dengan 100 pelaut, 500 pasukan, lalu dia kalahkan suku Aztec sudah sekalian. Akhirnya apa terjadi? Dia menguasai Meksiko, lalu kemudian dia membuat koloni kerajaan Spanyol besar. Dan dia adalah orang yang sukses melakukan. Gak pernah dia pikir, oh nanti kalau kita kalah, kita cepat-cepat naik kapal, lalu kita pulang ke negeri kita. Enggak, saudara. Ini orang yang tidak pernah menoleh ke belakang. Saya sangat berdoa saudara-saudara dan saya memiliki sebuah konsep kehidupan dan di mana kita sudah sekalian mulai belajar untuk meninggalkan apa yang saya sebutkan dengan masa lalu. Katakan amin. Maka sudah sekalian kalau kau meninggalkan masa lalu, itu namanya perubahan. Sayang sekali Bapak Ibu kita jarang ataupun belum mampu meninggalkan. Tapi hari ini saya mendorong kita bersama-sama tinggalkan. Kejadian pasal yang ke-19 ayat 24 sampai 26 sudah sekalian. Saudara melihat ayat ini, Alkitab berkata begini. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan dari lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Apa katanya? Lalu menjadi diam. Kenapa sudah sekalian istri Lot kemudian tidak sampai keluar dari Sodom dan Gomora dan sampai berada di Soa? Karena ketika dia berjalan dia menoleh ke belakang. Dengar, semua orang yang menoleh ke belakang maka mereka tidak mungkin mengalami perubahan. Maka resep untuk berubah adalah tinggalkan masa lalu. Katakan amin. Sama-sama kadang tinggalkan masa lalu. Kadang-kadang tinggalkan masa lalu. Kalau engkau dan saya berani dan siap meninggalkan masa lalu, itu akan membuat engkau berubah. Dan perubahan ini sudah sekalian akan semakin besar dalam diri kita bersama-sama. Nah, karena itu Injil Lukas sudah sekalian pasal 9:62 berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau kau dan saya sudah berjuang untuk maju ke depan, tetapi engkau melihat lagi ke belakang, apalagi engkau menjadi orang yang masih tergiur dengan masa lalu, jangan pernah harap kita bisa menjadi orang yang hari Minggu engkau ke gereja, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis engkau balik lagi ke dunia. Jangan harap kita menjadi orang yang lebih baik. Hari Minggu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu angkat tangan dan kemudian mengalami lawatan Tuhan, serta kita mengalami saudara sekalian pengalaman rohani yang spesial. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya kita nggak pertahankan itu, saya kira saudara sekalian tidak akan ada perubahan yang dramatis. Sederhana saudara, bagaimana caranya kita untuk mengalami perubahan? Saya sangat berdoa, tinggalkan masa lalu. Katakan amin. Saya percaya kalau kita tinggalkan masa lalu, wah, jalan kita akan dinamis.
Saya doa-doa sekalian ini menjadi penting. Dan ini membawa kita mengalaminya. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dapat kita lakukan supaya kita mengalami perubahan ataupun kita menghidupi perubahan? Arahkan diri ke depan. Dalam Alkitab dikatakan, saudara-saudara sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mengangkatnya, tetapi yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Menarik, saudara sekalian, kalimat yang dipakai oleh Rasul Paulus, sebab dia berkata mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Pertanyaan saya, kalau saya berdiri di sini, saudara, lalu kemudian arahkan diri ke depan, saya melangkah, terjadi nggak perubahan? Apa perubahan? Letak saya sudah berubah, posisi saya sudah berubah. Saya langkah lagi, satu lagi, ada yang berubah? Sudah berubah. Konsep berubah, saudara, harus arahkan diri ke depan. Makanya fokus kita ke depan, perhatian kita ke depan, tidak lagi ke kiri dan kanan, apalagi ke belakang. Sayang, saudara sekalian, kita cenderung tidak bisa berubah. Karena apa? Karena kita, saudara sekalian, selalu terpengaruh dengan kiri dan kanan. Padahal Paulus berkata, aku mengarahkan diri ke depan dan berlari. Bayangkan. Maka saudara sekalian, jelas ini adalah sebuah konsep yang kita bersama-sama berani melupakan masa lalu, mengarahkan diri ke depan. Itu resep Paulus, saudara sekalian, untuk mengalami sebuah perubahan. Menariknya adalah ketika diarahkan dirinya ke depan, saudara tahu, ini kunci. Dia dapatkan kemajuan. Makanya statement ini penting. If you focus on what you left behind, you will never be able to see what lies ahead. Kalau kau cuma fokus kepada apa yang di belakangmu, lihat lagi ke belakang. Saya berdoa, saudara sekalian, itu bukan model kita, katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, 2023 sudah lewat, bulan Juni 2024 sudah lewat. Sekarang kita sudah ada di tanggal 21 2024. Lupakan. Karena itu saudara perlu belajar begini. Ada lagu Batak yang berkata begini. Ku tunda hotma nari mudi Yesus do amosaki. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu kalau Anda nggak meninggalkan di belakang, nggak bakalan maju-maju loh. Iya kan? Itu sebabnya jelas. Karena itu kita harus mulai belajar meninggalkan masa lalu. Saudara harus bisa berkata, bukan terbang tinggi melayang, meninggalkan masa laluku, dan ku gapai indah hidupku. Bersamamu Tuhan kekuatan hidupku. Tinggalkan masa lalu. Jangan hidup lagi dalam masa lalu. Katakan amin. Kita sudah menjadi orang yang hidup dalam kebaruan. Roh Kudus telah membarui hatimu. Engkau telah diberikan hidup yang baru. Maka jangan lagi tinggal di dalam hidup lama. Maka menurut saya, saudara sekalian, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah, saudara, supaya bisa berubah harus move on. Sama-sama katakan move on. Mari katakan move on. Kalau dengan move on, kita bakal berubah. Makanya cewek-cewek yang ditinggal pacarnya, kalau nggak move on, nggak bakalan dapat yang baru. Termasuk juga laki-laki. Udah 3 bulan nggak sama dia, 4 bulan, 5 bulan masih dipikirin, salah sendiri. Cepat-cepat move on, iya kan? Apalagi laki-laki 1:5. Ngapain nungguin dia lagi? Toh sudah selesai kok dengan dia. Lembaran kalendernya sudah selesai dengan dia. Masih nunggu dia. Oh nggak apa-apa Pak Pendeta. Pokoknya saya berdoa Pak Pendeta. Pokoknya dia Roh Kudus dia sama Pak Pendeta. Siapa tahu akhir tahun Pak Pendeta. Nanti dia balik lagi. Oke. Tapi kalau kau tidak cepat-cepat move on, kau tidak akan pernah mengalami perubahan. Kalau kalian kira-kira bilang, move on dulu. Amin. Amin. Loh, ya ini masalahnya sudah sekalian jelas kok. Jadi kalau orang tidak move on sudah sekalian clean. Nih orang Israel Bapak Ibu, ini orang yang paling susah berubah. Kenapa? Karena nggak bisa move on.
Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 5, khusus ayat 5, 4b sampai 5. Mereka berkata begini, siapa yang memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Lah itu kan pasal Kisah itu. Benar ya? Kenapa orang Israel itu gak bisa berubah-ubah? Selalu ingat Mesir. Dengar, dinina bobokan oleh Mesir. Saya bilang begini, ya kita daripada guru sekarang begini, gimana dong? Dulu kita makan ikan dengan free, ya kan? Dulu kita makan segala sesuatu, kita dapat bawang pre, bawang merah, semen timun. Orang kalau mentalnya sudah gratisan, itu gak bakalan pernah keluar duit juga. Maka itu kalau pulang gereja nanti mau makan, langsung saudara tadi, kali ini saya bayar ya, soalnya minggu lalu kamu yang bayar. Begitu dong, jangan gratisan terus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Loh, orang Kristen sudah mesti berubah. Kenapa? Jangan selalu meluruskan di traktir terus, ya kan? Bayangkan, kau udah kenal dia loh, 2-3 tahun, tapi dia kenal, buset dah, boro-boro dia pernah kali ini gue yang bayar ya. Selalu dengan duduk, gini harus mau bayar pura-pura, gini-gini, atau kalau enggak pergi ke kamar mandi. Ya, jangan dong, kita harus berubah, katakan. Sekali lagi sama-sama dengan saat berubah. Orang harus move on, sudah sekalian, jangan seperti orang Israel. Tidak maju-maju, saudara, padahal sudah lama ditinggalkan Mesir, sudah ada di padang gurun, masih ingat Mesir. Masih bilang, aduh enaknya itu ikan yang gratis itu ya, bawang pre yang gratis itu, dan timun yang gratis itu. Padahal kalau orang move on sudah sekalian, dia bilang begini, aku bisa mendapatkan yang sama dengan cara kerja keras dan juga upaya yang saya lakukan. Katakan amin. Amin. Loh itu saudara. Makanya pada hari itu sudah statement daripada Leonard Pello berkata begini, jangan menatap masa lalu dengan berduka. Ya tak akan kembali. Hadapilah masa sekarang dengan bijaksana. Sambutlah masa depan dengan keteguhan. Termasuk yang anonim berkata, Pak, bila kita mengisi hati dengan penyesalan ke masa lalu dan kekhawatiran untuk masa depan, kita tidak memiliki hari untuk kita syukur. Saudara harus belajar untuk meninggalkan masa lalu. Katakan. Maka kita harus belajar sudah meninggalkan semuanya itu. Dan menurut saya, saudara sekalian, 2 hal esensi dari mana meninggalkan masa lalu. Yang pertama, saudara sekalian, fokuslah pada tujuan Anda. Lalu yang kedua, saudara sekalian, fokuslah pada kemajuan. 2 ini menjadi penting. Makanya kata mengarahkan diri, saudara sekalian, dalam teks terjemahan Yunani memakai kata epenteonomai dan emprosen, saudara, itu bicara tentang sesuatu yang ke depan. Emprosen, saudara, itu secara harfiah meludah. Dan meludah biasanya apa? Ke depan. Ya, walaupun ada orang meludah ke samping, tapi meludah artinya ludah kita keluar dari mulut dan selalu ke depan. Nah, ada saudara ludah kemudian keluar ke sini. Oh, itu mujizat saudara ya. Maka yang namanya yang disebut dengan berubah, fokus pada kemajuan, fokus pada tujuan. Karena itu saudara, kalau kau hari ini sebagai seorang karyawan, cuma karyawan tetap fokus pada tujuan. Saya tidak mau cuma kantor. Satu kali saya harus menjadi supervisor, satu kali saya menjadi manajer, satu kali saya tinggalkan manajer, saya jadi pemilik usaha. Mesti begitu saudara. Namanya perubahan. Maka saya berdoa seluruh jemaat pagi hari ini, saudara ditolong Tuhan, digerakkan Tuhan untuk mengalami perubahan. Katakan. Yang terakhir sudah sekalian, bagaimana caranya kita berubah? Yang terakhir adalah miliki pembaharuan budi. Roma pasal yang ke-12 ayat 2 berkata apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Orang disebut berubah karena ada pembaruan budi. Makanya Paulus menolong kita dengan kalimat berubahlah oleh pembaruan budi. Bapak Ibu, kata ini diterjemahkan dalam 2 hal. Yang pertama metanoia, metamorfo, ya, berubah dalam bentuk lain. Lalu yang kedua epistro,
Kristopes sudah sekali itu perubahan di dalam kita. Nah, apa perbedaan antara metanoia dengan epistrophe? Kalau metanoia sebagai selalu itu sentuhannya di hati. Oh iya. Saudara tahu kalau orang yang namanya salah, iya saya salah. Nah, itu namanya metanoia. Tapi metanoia tidak cukup sudah sekalian harus sampai kepada epistrophe. Apa itu? Tindakan. Iya salah ya. Maka nanti dia akan melangkah berubah. Kalau hari ini kau tahu bahwa utang belum kau bayar, nanti pulang harus bayar. Katakan amin. Iya. Jangan ada orang Kristen yang berutang karena terutang. Boleh sih berutang, tapi utang harus dibayar. Amin. Yang senyum-senyum rupanya pernah punya kejadian. Memang begitu ya. Kadang-kadang begitu Bapak itu. Meminjam itu gampang, tapi mengembalikan susah setengah mati. Yang paling gede kan siapa? Yang meminjamkan uang. Aduh. Saya sangat berharap tidak ada di antara kita semua itu. Karena kita telah berumur ke tanah. Nah, epistrophe dan metanoia sudah dua hal yang sangat penting. Makanya saudara, perubahan adalah langkah yang tepat dan pasti untuk kita mengalami yang namanya perubahan tersebut. Berarti kita harus bertobat. Itu sebabnya istilah bertobat saudara dalam perjanjian lama ketika dia memakai kata nakas dan syuk, itu artinya berbalik arah. Maka kalau saya berjalan berbalik arah, maka saya kesini. Itu namanya berubah. Sama dengan metanoia dan epistrophe. Dijamah hati kita oleh Roh Kudus, kemudian ada pengakuan kepada Dia, lalu ada keputusan tindakan untuk mengalami apa perubahan. Karena itu saya berdoa supaya kita semua mengalami perubahan. Katakan amin. Bapak-bapak jangan lagi pulang malam-malam ke rumah. Ingat di rumah ada anak istri yang tunggu. Jangan pernah bilang, gak apa-apa lah, baru jam 12 kok, Pop juga nanti pintu pasti dibuka. Tunggu dulu. Siapa tahu istri dan anak tidak berubah. Karena itu harus berubah. Ibu-ibu juga harus berubah. Karena itu jangan memasak sambil ngomel-ngomel. Saya jamin makananmu tidak akan pernah enak. Kenapa? Karena sambil masak kau ngomel. Inilah namanya jadi istri. Memang begitu. Jangan. Harusnya kamu sambil masak berkata, Tuhan, itu pasti makanannya enak. Serius. Makanya sambil masak jangan pernah ngomel-ngomel. Katakan amin. Ibu-ibu katakan amin. Saudara katakan amin. Ibu-ibunya tuh basah banget sih. Aduh, jangan terpaksa dong Bu. Ya. Nah, maka saudara sekalian, sebenarnya yang paling prinsip bagi kita bersama-sama adalah bagaimana kita berubah. Tiga bagian ini harus terjadi pada kita bersama-sama. Firman Allah dan Roh Kudus, itulah yang melahirkan perubahan. Makanya dimensi perubahan saudara sekalian, saudara lihat, yang pertama itu di pikiran. Pikiran harus dirubah oleh Tuhan. Lalu kemudian apa? Hati. Lalu apa? Kehendak. Kalau tiga itu terjadi pada kita bersama-sama, saya sangat yakin kita mengalami perubahan. Dan saya percaya kalau perubahan terjadi saudara sekalian, maka yang terjadi adalah kemajuan akan ada pada saudara. Lalu kehidupan yang lebih baik pasti akan Tuhan berikan bagi kita bersama-sama. Saya sangat berdoa biar kiranya Tuhan tolong kita dan Tuhan berkati kita bersama-sama. Kiranya firman Tuhan begini mendorong saudara dan membawa kita terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bersama-sama ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Bapa Allah yang senantiasa menolong kami, memberkati kami, dan Kau yang kami senantiasa membawa kami kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Engkau dipuji. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Lakukan mata hati dan seluruh jiwaku. Untukku nikmati firman-Mu. Untukku nikmati firman-Mu. Lagi katakan aku datang dan ku bersujud.
itulah yang akan mengubah saudara. Itu sebabnya ketika kau pulang ke tempat ini, renungkan firman, lakukan firman, maka perubahan terjadi. Karena kali ini kau memiliki komitmen untuk berubah di hadapan Tuhan. Mungkin ada sikap yang perlu kau rubah, pola pikir yang perlu kau rubah, cara bicara kita, cara komunikasi kita. Hari ini seluruh kehidupan kita harus siap dan berani untuk berubah. Karena itu saya berdoa, biar Roh Kudus tolong saudara, sehingga saudara dan saya terus berubah. Pada katakan berdua dalam Tuhan. Kami akan katakan kami dua-dua di hadapan Tuhan pada saat siang hari ini. Karena kami percaya belas kasihan Tuhan yang sanggup menolong kami supaya kami masih bisa berubah. Dan berdoa di hadapan Tuhan, kiranya Engkau yang menopang kami. Oleh Roh Kudus setiap kami bisa berubah dalam pola pikir, berubah dalam tindakan, berubah dalam sikap, bahkan berubah dalam ketekunan kami dalam Tuhan. Kami berdoa sebagai suami kami berubah, sebagai istri kami berubah, anak-anak dan keluarga kami berubah. Kehidupan kami yang berubah akan menunjukkan kemajuan bagi kami. Dan kami rindu biar itu terus Tuhan lakukan. Terpuji namamu, ini doa kami dari Tuhanmu. Seluruh jemaatmu yang ada di tempat ini pada hari ini diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan. Dan ketika mereka kembali dari tempat ini,